Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilo Oktasari Dewi dari program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah akuntansi biaya proyek, yaitu overhead dan profit. Yang pertama, pentingnya bagi para PM dan pengawas untuk memahami bagaimana overhead kantor pusat yang sering disingkat dengan HOH, yaitu Home Office Overhead, yang berdampak pada proyek. Dalam hal ini, HOH ditambahkan ke profit atau keuntungan yang diinginkan untuk menghasilkan fee sebagaimana tercermin dalam persamaan di bawah ini. Fee adalah fokus dari job site karena fee merupakan jumlah yang tersisa setelah semua biaya konstruksi dikurangi dari nilai kontrak atau pendapatan. Fee diperlukan dari nilai setiap proyek konstruksi untuk membayar HOH. Setiap proyek harus menyumbang secara proporsional untuk biaya HOH. Adapun pengertian dari setiap proyek harus menyumbang secara proporsional untuk biaya HOH ditulis dengan review sama dengan dari construction cost ditambah dengan fee. Fee merupakan home office overhead ditambah dengan profit, di mana materi sekarang membahas penyusunan kondisi umum atau GA kantor pusat atau General Condition atau disingkat dengan GC, atau estimasi overhead dan pengelolaan dari estimasi tersebut yang merupakan tanggung jawab dari kepala keuangan dan pejabat eksekutif. Estimasi biaya kondisi atau General Condition yang disingkat dengan GC proyek, kondisi umum, merupakan istilah umum yang memiliki arti yang berbeda bagi pihak yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Tetapi, hal itu tetap penting digunakan dengan benar. GC bersifat umum karena tidak memiliki fokus khusus. Intinya, jika tidak ada proyek konstruksi, perusahaan masih memiliki aktivitas dan biaya GC, tetapi kemudian tidak akan berada dalam bisnis untuk sangat panjang. Adapun beberapa istilah alternatif atau penggunaan frasa GC meliputi: yang pertama ada biaya overhead, kedua ada biaya tidak langsung, ketiga ada persyaratan umum, keempat ada biaya umum dan administrasi biaya yang dapat didistribusikan karena biaya overhead. Didistribusikan biaya operasi seluruh perusahaan dan tidak dikaitkan dengan proyek tertentu atau kegiatan konstruksi. Selanjutnya, biaya administrasi atau administrasi operasional. Overhead dan keuntungan dikenal sebagai fee bagi kontraktor. Jika kontraktor mengantisipasi 2% biaya kondisi umum kantor pusat dan menginginkan keuntungan 3%, mereka akan menawar proyek dengan 5% biaya. Dan overhead untuk perusahaan konsultan meliputi biaya pekerjaan ditambah keuntungan. Tidak ada keuntungan diperhitungkan dalam biaya overhead tersebut. Ada dua cara untuk menyiapkan perkiraan kondisi umum. Yang pertama, hanya menerapkan presentase yang telah ditentukan sebelumnya ke volume tahunan yang diantisipasi diproduksi oleh operasi konstruksi. Yang kedua, mempersiapkan sebuah perkiraan item baris terperinci persis seperti yang dilakukan untuk GC lokasi kerja pada bab sebelumnya. Umumnya,
Setiap biaya yang dikeluarkan di situs tersebut dianggap sebagai biaya yang dapat diganti dan fungsi apapun yang dilakukan di kantor pusat dianggap tidak dapat diganti. Manajemen Anggaran General Condition Kantor Pusat. Tujuan kontraktor merupakan mengurangi biaya overhead kantor pusat terkait dengan volume keseluruhan. Fee merupakan hasil dari overhead dan profit, sedangkan overhead turun, maka profit naik. Kurangnya pemahaman, pengakuan manajemen dan alokasi kantor pusat yang tepat dari biaya overhead untuk proyek konstruksi merupakan sumber umum kegagalan kontraktor berukuran lebih kecil. Nah, tujuan dari manajemen HOH adalah 1. Memastikan perusahaan membelanjakan sesuai anggarannya, seperti yang akan mereka lakukan dengan biaya tidak langsung dan langsung di lokasi kerja. 2. Untuk mengurangi biaya overhead, dan itu bisa terjadi dicapai dalam beberapa mode. Adapun mode tersebut, yang pertama, break-even analysis, yaitu proyek konstruksi diharuskan menghasilkan biaya yang cukup untuk menutupi biaya operasional kantor pusat. Jika anggaran kondisi umum kantor pusat adalah 4 juta US dollar, maka 4 juta US dollar biaya minimum adalah perusahaan hanya perlu membayarkan tagihannya saja. Biaya ini adalah titik impas dengan keuntungan 0. Yang kedua, profit, di mana bagian ini menganalisis metode untuk menentukan taksiran keuntungan sumber laba dan metode untuk meningkatkan laba. Adapun metode-metode profit, yang pertama ada metode untuk mengestimasi profit. Keuntungan bukanlah apa yang kontraktor tambahkan di bagian bawah perkiraan konstruksi. Mereka menambahkan usulan fee, tetapi untuk beberapa peserta di lingkungan konstruksi, mereka melihat fee sebagai suatu keuntungan semua. Yang kedua, sumber-sumber profit. Ada banyak cara kontraktor dapat menghasilkan uang dan merealisasikan keuntungan, sama seperti halnya ada banyak cara mereka bisa kehilangan uang. Ketiga, metode meningkatkan keuntungan. Sasaran kontraktor adalah pertama-tama meraih fee yang telah diestimasi dan kemudian meningkatkannya. Dengan asumsi biaya overhead kantor pusat ditetapkan, peningkatan fee secara langsung menghasilkan peningkatan laba. Tetapi, tanpa sistem tepat untuk memperkirakan secara akurat dan kemudian melacak biaya. Keempat, ada markup dan add-on lain untuk estimasi. Fee merupakan satu-satunya markup yang ditempatkan di bawah garis dalam ringkasan estimasi. Ada beberapa lainnya. Mirip dengan fee, item lain di bawah garis adalah persentase tambahan untuk estimase dan bergantung pada volume, dan oleh karena itu dikategorikan sebagai biaya variabel. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.